Polemik yang menyeret Inara Rusli rupanya belum juga meredah. Di tengah sorotan publik atas laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang sebelumnya ramai, muncul gelombang kritik baru dari media sosial. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @moneymagnet789 melontarkan protes keras karena menilai Inara terlalu sering membawa narasi agama saat memberikan klarifikasi. Kritik itu muncul karena sebagian netizen yang berbakti merasa penggunaan simbol religius dalam pembelaan diri justru menimbulkan persepsi yang sensitif di ruang publik. Netizen yang budiman tersebut menilai klarifikasi seharusnya cukup disampaikan secara personal tanpa mengaitkan ajaran agama, terlebih ketika kasus yang dipersoalkan menyangkut isu moral. Ia juga menyebut langkah tersebut berpotensi memperkeruh citra perempuan Muslim di mata masyarakat. Sejumlah komentar lain ikut bermunculan dan memperkuat perdebatan di media sosial. Meski begitu, hingga kini polemik yang melibatkan Inara masih terus bergulir dan memicu pro kontra di kalangan netizen yang berbakti yang tampaknya belum siap move on dari drama ini. Mungkin ini agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Untuk Inaroh, utamanya ini gue bikin video untuk Inaroh. Kalian udah lihat belum video Inaroh yang diwawancara yang ini? Pelakor, gue kasih tahu sama lu ya. Lu kalau mau klarifikasi aja. Kalau mau minta maaf aja. Nggak usah dikit-dikit lu tuh bilang ajaran Islam. Tersinggung gue sebagai orang Islam walaupun gue nggak taat ajaran. Lu tuh dikit-dikit ajaran Islam. Tapi lu memperburuk citra Islam, memperburuk citra wanita hijab lainnya, memperburuk citra wanita Islam. Kau memperburuk citra wanita Islam. Apalagi sekarang udah ada saksi yang bersaksi bahwasanya kau tidak menikah saat itu. Apa itu namanya? Zina. Terus setiap klarifikasi selalu bawa ajaran Islam. Maksudku tuh nggak ada yang salah dengan ajaran Islam. Kalau kau bawa, pembawaan kau tuh baik, citra kau itu buruk. Jangan dikit-dikit bilang ajaran Islam. Nanti dipikir orang, memang ajaran Islam ngajarin seperti itu. Padahal nggak ada ajaran Islam yang ngajarin untuk rebut suami orang, untuk ngangkanin laki orang diam-diam sebelum menikah, untuk zina, nggak ada. Bisa nggak kalau lagi diwawancara wartawan tuh ya udah klarifikasi tuh ngomong aja, ya udah saya minta maaf, saya bersalah karena fefek saya gatal, fefek saya minta digaruk sama insang. Udah gitu aja, nggak usah bawa ya karena kan ajaran Islam Tuhan. Masalahnya kalau tingkah laku kau itu benar, kau bilang ajaran Islam, kau bawa nama Tuhan, nggak ada masalah. Tapi ini tingkah laku kau salah. Dikit-dikit kau bilang ajaran Islam. Ya orang yang nggak ngerti dipikirnya ajaran Islam seperti yang kau terapkan, seperti yang kau lakukan, ngangkatin laki orang diam-diam tanpa ikatan pernikahan yang sah. Mau klarifikasi aja, nggak usah bawa agama. Tersinggung gua. Sebagai orang Islam, kau itu memperburuk citra wanita Islam gara-gara Jule, oknum seperti kau, seperti Jule, seperti Sabian, itu memperburuk citra wanita Islam, citra wanita solehah lainnya. Kalian tahu? Jadi stop, di saat diwawancara tuh gak usah bawa Tuhan, bawa Islam, buruk. Agama Islam jadi makin buruk citranya gara-gara oknum macam kalian ini. Tunte. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Asli deh, sebenarnya gue udah males banget ngebahas soal si Insanul itu ya. Dia bilang rasanya kayak udah ditelanjangin, padahal istri ini adalah pakaian untuk suaminya. Aduh, nggak masuk di logika aku saat lu yang berbuat, saat lu yang bersalah, tapi lu melimpahkan kesalahan lu pada orang lain. Jujur nih ya, gue tuh udah banyak ketemu tipe-tipe perempuan yang aku kenal. Itu banyak yang bener-bener megang teguh hunna libasul lakum, kamu adalah pakaian untuk pasanganmu, tuh bener-bener dipegang sama dia. Isi bener-bener menjaga marwah suaminya. Tapi ujungnya apa? Khianat, semena-mena, petantang-petenteng. Dianggap apa tahu istrinya sama dia? Mentang-mentang dia dijaga sebegitu kuatnya si marwah ini, marwah suaminya benar-benar dijaga sama istri, belagu, tengil, zolim. Karena dia tahu bini gue nggak bakal bongkar-bongkar aib gue. Dia tahu itu, makanya semena-mena jadinya.
Inara, ini bulan puasa. Lu bisa diem gak? Bisa diem gak? Ini bulan puasa. Neng, gak usah deh lu nyindir-nyindir Mawa. Gak usah, kagak usah. Gimana pun ceritanya dia itu istri sah. Sekali lagi gue bilang, gimana pun ceritanya dia istri sah. Mau dia sekarang jadi artis, dapat rezeki dari netizen-netizen ataupun dari brand-brand, itu rezeki dia. Walau gimana pun, lu tetap pelakor. Oke, lu gak tahu kalau dia punya istri di awal. Jadi lu nikah siri, lu gak tahu kalau dia punya istri. Sekarang kan lu udah tahu. Kenapa lu cabut laporan? Lu kan udah tahu dia punya istri. Kenapa? Mau nantangin netizen? Hah? Mau nantangin netizen? Kenapa netizen itu nggak ada yang cancel culture beneran? Yakin lu mau nantangin netizen dengan ribut-ribut bikin status sampai sekarang? Bilang kalau lu nantangin netizen. Kata gua mah ya, perempuan yang berkelas, perempuan yang berharga, perempuan yang punya harga diri, gak mau tuh dinikahin siri sama laki-laki dengan alasan apapun. Kalau berani bilang tuh sama laki, nikahin gua KUA, buktiin semuanya kalau lu single gitu. At least Mawa itu istri sah. At least Mawa gak harus lepas cadar untuk jadi terkenal. At least Mawa karena istri sah, kalau dia cerai dia dapat harta gono gini. At least gak cancel kultur. Inara Rusli ya, Mawa dan Fahmi. Ya, jadi kemarin itu Inara Rusli bikin postingan di Instagramnya. Kira-kira begini isinya. Kenapa kalian netizen ribet banget sih? Yang penting Insanul Fahmi mau poligami. Sekarang terserah si Mawa, dia mau nggak dipoligami. Kalau nggak lebih baik pergi. Kata Inara, akan dosa besar kalau seorang istri menyuruh suaminya menceraikan istri-istri yang lain, kata si Inara. Atau kalau enggak mungkin pindah saja ke agama yang lain. Intinya seperti itu. Jadi mohon maaf ya, dalam tanggapan saya pribadi ya, untuk saudara saya yang muslim, kritik ya kalau saya salah. Saya kurang setuju dengan logika ini gitu loh. Kenapa? Karena begini loh, misalnya ada orang nanti mencontoh Inara dan Fahmi, begini ya. Nanti ada yang mencontoh Inara dan Fahmi. Misalnya si cowok dan wanita pelakor. Nah, wanita pelakor ini ngomong ke cowok ini, "Bang, kita nikah siri aja ya, nggak ribet kok, gampang. Di samping itu juga nggak perlu izin istri pertama." Akhirnya mereka menikah siri. Setelah mereka menikah siri, ketahuan istrinya. Ketika ketahuan, si pelakor ini galak. "Bang, suruh aja istrimu itu mau poligami atau biarkan aja dia sakit, batinnya sakit, bisa-bisa meninggal kayak istri pesulap merah, atau kalau enggak suruh ceraikan kamu." Itu aja pilihannya. Berarti itu kan kayak menindas istri pertama. Besok lagi ada pasangan yang ingin ngikut-ngikutan terinspirasi dari Insanul dan Inara. "Bang, kita nikah siri yuk." Ya, nanti kita nikah siri, kalau ketahuan suruh aja istrimu, kasih dua pilihan. Mau poligami aku atau ceraikan kamu. Berarti itu kan kesannya si pelakor ini, wanita yang belakangan ini mau menang sendiri. Terus mereka berdua seakan-akan menyiksa istri sah. Ya, jadi ada keliru dalam pandangan saya memaknai agama ini ya. Dalam pandangan saya, ya itu terlalu menyiksa istri yang pertama. Nah ya, si wanita ini merasa dia memahami agama. Pokoknya dia mau poligami atau kamu pergi Mawa. Seakan-akan si Inara ngomong begitu. Dan yang terakhir ya, begini. Dalam ajaran Islam yang saya pelajari ya kemarin ya, yang saya tonton, ada beberapa ustadz itu dilarang menipu, dosa besar menipu, dosa besar berbohong, dan dosa besar menyakiti perasaan orang maupun perasaan istri. Nah sekarang logikanya, menikah tanpa persetujuan istri pertama, kemudian istri pertama melihat, kemudian istri pertama marah, terus istrinya itu ngomong, "Bang, kenapa kamu berbohong ke aku, menipu aku, menyakiti aku? Kenapa kamu tidak jujur sudah nikah di belakang aku?" Nah, kemudian suaminya ngomong, "Loh, agama mengizinkan bahwa menikah tanpa persetujuan kamu, istri pertama. Kamu berani melawan agama?" Kan gitu jadinya suaminya. Kalah si wanita ini. Itu logika normal saya ya. Berarti kan wanita ini merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa disakiti. Terus karena nikah sirinya sah, boleh tanpa sepengetahuan dia. Jadi pertanyaan saya, apakah dosa berbohong, dosa menipu, dan dosa menyakiti perasaan perempuan ini hilang gitu loh?
Ya, itu yang saya nggak paham ya. Mudah-mudahan ada saudara saya yang Muslim bisa menjelaskan ya. Tentu lebih pintar gitu, lebih detail menjelaskannya. Ya.